Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4101. Pria yang benar-benar cakap tidak akan menjadi menantu laki-laki yang masih hidup. Lebih penting lagi, para tamu secara alami harus berdiri bersama Gabriel Lee karena mereka semua mengambil sesuatu darinya. Diam saja kalau kau tidak tahu apa-apa, Harvey York. Berhenti bicara omong kosong. Ya, lihat saja dirimu sendiri. Beraninya kau memfitnah Gabriel seperti itu. Kamu berpura-pura menjadi seorang profesional atau semacamnya. Kamu pikir itu palsu hanya karena kamu bilang begitu. Aku dengar kamu bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan. Kamu tidak berhak menilai lukisan kaligrafi jika kamu bahkan tidak bisa membaca. Gabriel adalah seorang kolektor yang sangat terkenal di sini. Ini benar-benar nyata jika dia mengatakannya. Kerumunan gempar. Mereka tanpa henti mengejek Harvey. Dan itu sangat menusuk telinga. Ekspresi Mandy dan Cynthia Zimmer langsung menjadi gelap. Mereka tidak menyangka Gabriel akan menjadi tidak tahu malu seperti ini. Kalau begitu kita harus meminta ahli lain untuk menilai ini. Jawab Harvey dengan tenang. Saya sendiri yang akan membayar ahlinya. Jantung Gabriel berdegup kencang. Selain sikap Harvey yang tenang, ada alasan lain mengapa dia sedikit takut. Ini adalah lukisan yang dia beli secara online hanya dengan beberapa ratus dolar. Jika dia benar-benar kaya, dia tidak akan memikirkan banyak cara hanya untuk menjadi anak baptis keluarga Zimmer. Penjual berjanji bahwa tidak ada yang bisa melihat ada yang salah dengan itu. Tapi Gabriel sama sekali tidak mempercayainya. Dia telah menghabiskan banyak uang hanya untuk menyenangkan Lillian Yates. Pada titik ini, dia tidak mampu membeli lukisan asli. Apakah menantu laki-laki ini begitu mengesankan? Apakah dia benar-benar menemukan kebenaran hanya dengan sekali pandang? Ada apa dengan semua keributan ini? Apakah ini pasar atau semacamnya? Nada bermartabat bergema dari pintu masuk. Ini adalah tempat keluarga kaya. Di mana sopan santunmu? Lillian dan Simon Zimmer masuk bersamaan. Dibandingkan dengan penampilan buruk mereka sebelumnya, mereka benar-benar berbeda saat ini. Itu adalah hal yang wajar. Mandy Zimmer merawat Lillian setelah mereka datang ke Golden Sands. Dia juga membuat Simon datang jauh-jauh dari South Light. Sejak itu, pasangan suami istri ini berlayar mulus di lingkaran peringkat teratas. Mereka terus membual tentang diri mereka sebagai kepala cabang ke-9 keluarga Jin. Mengatakan bahwa mereka membiarkan Mandy mengambil posisi itu hanya karena mereka ingin santai. Orang-orang yang tidak tahu semuanya benar-benar tertipu oleh kata-kata itu. Seiring dengan Mandy yang benar-benar menjadi kepala cabang ke-9. Bahkan tidak ada yang meragukan mereka. Itulah mengapa Lillian dan Simon menjalani kehidupan yang baik. Pada saat ini, mereka bahkan mulai menunjukkan kebanggaan kakak kelas. Simon benar-benar lupa betapa celakanya dia di depan Harvey saat itu. Gabriel segera menuduh Harvey atas segalanya ketika dia melihat Lillian dan Simon masuk. Bukannya aku mencoba membuat masalah, Ibu. Orang ini mengatakan bahwa lukisan yang akan kuberikan padamu itu palsu. Dia hanya memfitnah kita saat ini. Aku memperlakukan kalian berdua seperti orang tuaku sendiri. Dia tidak bisa hanya mengatakan hal-hal seperti ini. Gabriel menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tapi itu palsu, seru Harvey. Bab 4102. Pupil Lillian Yates menyusut saat dia melihat Harvey York. Kemudian, dia dengan jijik duduk di kursi sebelum berkata, "Bawakan aku lukisan itu, sayangku. Ayahmu dan aku akan memeriksanya." Keduanya berasal dari keluarga kaya. Itu wajar bagi mereka untuk memiliki pengalaman dalam hal ini.
Karena Simon Zimmer dengan susah payah meneliti semua jenis barang koleksi di Southlight, dia memiliki lebih banyak pengetahuan dalam menilai secara umum. Gabriel Lee tidak akan membeli Claudius jika bukan itu masalahnya. Gabriel dengan bangga memelototi Harvey sebelum menyerahkan lukisan itu kepada Simon. Simon mengeluarkan kaca pembesar sebelum berpura-pura melihat ke seluruh lukisan. Beberapa menit kemudian, Simon mulai berbisik di telinga Lilian. Lilian secara naluriah memelototi Gabriel. Ekspresinya sedingin es. Gabriel segera gemetar di sepatu botnya. Tatapan Lilian terlalu menakutkan. Jelas, mereka menemukan bahwa lukisan itu palsu. Mandy dan Cynthia Zimmer juga memelototi Gabriel dengan dingin. Beraninya yang disebut anak baptis ini bahkan menggunakan yang palsu untuk mengelabui jalannya ke dalam keluarga. Namun bisa dikatakan, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Lilian. Dia memelototi Gabriel sejenak sebelum dia melihat Harvey. Kamu lebih baik tutup mulut, Harvey. Lukisan ini jelas asli. Rudolf pasti menulisnya sendiri. Ini bernilai setidaknya $150.000. Kamu hanya seorang pria tanpa pengetahuan. Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk mulai menilai barang antik hanya karena kamu cukup beruntung untuk bergantung pada putriku? Lebih penting lagi, aku akan membuatmu berlutut sebagai permintaan maaf karena memfitnah bayi laki-lakiku. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk kembali ke keluarga. Harvey menunjukkan ekspresi main-main. Jelas ada yang aneh dengan lukisan itu. Tapi Lilian akan mengatakan apa saja hanya untuk menghentikan Harvey menikah lagi dengan Mandy. Gabriel membeku sebelum dia dengan angkuh memelototi Harvey. Dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah kamu yakin tidak akan melihat lebih dekat? Tanya Harvey dengan santai. Setelah melihat ekspresi tenang Harvey di wajahnya, Lilian mau tidak mau berteriak. Kenapa aku harus? Apakah kamu menyebut kami pikun? Apakah menurutmu mata kami tidak cukup baik untuk membedakan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku milik keluarga Jin bagaimanapun juga. Putriku adalah kepala cabang ke-9. Kamu, dari semua orang, harus tahu statusku. Aku akan jujur padamu. Benda ini nyata jika aku mengatakannya. Jika aku mengatakan itu palsu, maka itu pasti palsu. Lilian dengan berani berbicara. Seolah-olah dia membodohi dirinya sendiri setelah membual kepada begitu banyak orang. Berlututlah dan minta maaf kepada bayi laki-lakiku sekarang. Avery Foster menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya setelah mendengar kata-kata itu. Ibu sudah bilang itu nyata. Harvey, berhentilah menyalak. Jangan marah. Ibu, aku sudah mendengar semua tentang dia dari ibu. Dia hanya kotoran yang tidak berguna. Aku pikir kamu melebih-lebihkan sebelumnya. Tapi sekarang aku tahu. Beraninya menantu laki-laki yang masih hidup pamer di depan orang tuanya sendiri. Bab 4103. Benar, dia laki-laki yang hidup dari istrinya. Lagi pula dia akan dikeluarkan dari keluarga. Kenapa repot-repot pada saat ini? Jika menantu yang tinggal bahkan tahu cara membaca dan menulis, babi akan mulai terbang. Gabriel Lee adalah sosok yang sangat berbakat di kota ini. Dia tidak akan mencoba membodohi semua orang dengan lukisan palsu. Kerumunan dengan jijik memelototi Harvey York. Kemarilah dan minta maaf. Berhentilah membuat ayah dan ibu kesal. Seru Jibril dengan bangga. Dia bertingkah sangat arogan. Seolah-olah dia adalah putra keluarga yang sebenarnya. Harvey benar-benar mengabaikan Gabriel dan tersenyum main-main di depan Lilian Yates. Bukannya dia tidak bisa membedakan bahwa lukisan itu palsu. Dalam benaknya, Harvey hanyalah menantu laki-laki yang mencoba naik pangkat dalam keluarga. Menilai dari dendam di antara keduanya, Lilian sudah cukup baik untuk tidak melakukan apapun pada Harvey. Mengapa dia bahkan menegakkan keadilan pada saat ini? Gabriel tidak hanya sangat menghormati Lilian dan Simon Zimmer.
Dia juga orang yang cukup cakap di Golden Sands. Bahkan jika Gabriel hanyalah anjing piaraan bagi Lilian, dia masih akan menganggapnya lebih tinggi daripada Harvey. Selain itu, Lilianlah yang meminta Gabriel untuk melawan Harvey. Dia tidak akan pernah berdiri dengan Harvey apapun yang terjadi. Mandy juga bisa mengetahuinya dengan jelas. Untuk menghentikan pernikahan, identitasnya benar-benar disembunyikan darinya. Dia tidak punya pilihan selain menatap Harvey. Hanya minta maaf, Harvey, kata Mandy dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Cynthia Zimmer menarik baju Harvey. Ingat apa yang kukatakan padamu, Harvey. Secara alami, para kakak beradik itu diperlakukan dengan sangat baik oleh Gabriel dan istrinya. Itulah sebabnya mereka terus-menerus berusaha memaksa tangan Harvey. Gabriel menunjukkan tatapan bangga setelah melihat para kakak beradik itu berdiri untuknya. Menantu yang tinggal ini ingin melawanku. Dengan apa? Dia tidak berhak. Avery Foster merasa bangga saat melihat lelakinya menang. Sudah minta maaf. Mau ayah dan ibu marah atau bagaimana? Harvey tersenyum dengan tatapan main-main. Sepertinya dia benar-benar lupa bagaimana menilai dirinya sendiri setelah memamerkan otoritasnya di sini begitu lama. Dia ingin tidak menghormatiku dengan putra palsu itu. Benar-benar lelucon. Tanpa pikir panjang, Harvey mengeluarkan ponselnya dan mencari situs web sebelumnya, memproyeksikannya di layar TV di aula utama. Jantung Gabriel berdegup kencang. Apa yang sedang kamu lakukan? Kau sedang memainkan ponselmu. Apa gunanya? Harvey tidak mau repot untuk menjawab ketika dia mengetuk telepon beberapa kali lagi. Sebuah laporan berita muncul di layar TV. Claudius. Harta karun museum leluhur. Lukisan itu tidak pernah meninggalkan tempat begitu ditemukan. Apakah kamu yakin ini nyata? Jika ya, maka saya khawatir Anda harus dijebloskan ke balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Mencuri atau melakukan transaksi dengan harta nasional adalah tindak pidana berat. Kamu akan dipenjara setidaknya selama 10 tahun. Kerumunan terdiam setelah mendengar kata-kata Harvey. Bab 4104. Semua orang terkejut. Mereka melihat pemandangan itu dengan sangat tidak percaya. Rahang Avery Foster jatuh dalam sekejap. Dia tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Semua orang ingin mengejek Harvey York, tetapi wajah mereka malah memerah. Lagi pula, semua orang tahu bahwa tidak mungkin mencuri apapun dari Museum Ancestry. Bahkan jika seseorang dapat melakukan itu, mereka tidak akan menjual lukisan itu hanya dengan harga $15.000. Lebih penting lagi, akan ada berita tentang ini jika lukisan itu benar-benar dicuri. Karena tidak ada kabar tentang hal seperti itu. Bahkan seorang idiot pun akan tahu apa yang terjadi. Semua orang memelototi Gabriel dengan tatapan aneh. Setidaknya memalsukan sesuatu yang kurang populer jika kamu akan melakukan sesuatu seperti ini. Aku tidak percaya dia terekspos karena beberapa berita online. Gabriel yang bangga merasa wajahnya menjadi merah padam. Harvey tidak langsung menamparnya. Tapi perasaannya persis sama. Wajah Lilian Yates langsung menjadi gelap. Berhentilah pamer. Bahkan jika ini palsu, itu disiapkan dengan hati-hati. Kami tertipu hanya karena kami bukan profesional. Ini salah penjual. Kita akan segera menemukan orang itu. Avery tidak bisa hanya berdiri dan menonton lebih lama lagi. Dia tidak tahan melihat lelakinya yang menderita kerugian sebesar itu. Dia meraih kotak hadiah Harvey sebelum dengan keras berseru. Tidak peduli seberapa palsu hadiah kita. Itu masih 1000 kali lebih baik daripada lobak sialan ini. Biji rami dikocok keluar dari kotak ke atas meja. Lihat apa yang telah kamu siapkan, Harvey. Siapa yang tahu dari kios mana kamu membeli ini? Mungkin kamu sendiri yang memetiknya dari tanah. Kamu akan membunuh seseorang jika mereka memakan ini. Avery menunjukkan ekspresi yang sangat garang di wajahnya.
Tidak peduli seberapa palsu hadiah kita. Nilainya tetap lebih dari ini. Gabriel menunjukkan ekspresi dingin. Benda sialan ini bahkan tidak lebih besar dari ibu jariku. Bagaimana jika itu benar-benar beracun? Kerumunan dengan jijik memelototi Harvey setelah melihat biji rami yang tertutup lumpur. Beberapa tamu mulai membela Gabriel lagi, mengatakan bahwa Harvey memiliki motif tersembunyi. Beberapa mengatakan dia berencana membunuh mertuanya hanya karena mereka tidak setuju dengan Mandy dan pernikahannya kembali. Setelah melihat seluruh situasi meningkat ke titik di mana Harvey dan Lillian akan bertarung lagi, Mandy mengerutkan kening saat dia menarik baju Harvey. Minta maaf dan lupakan saja, Harvey. Ini sudah di luar kendali. Harvey hanya tersenyum. Kamu, dari semua orang, harus memahami ibumu sendiri, Mandy. Dia tidak akan tahu bagaimana meredakan situasi sejak awal. Dia hanya tahu bagaimana memanfaatkan orang. Kemudian, Harvey menunjuk biji rami sambil menatap Lillian. Bu, ayah, apakah menurutmu benda ini hanya lobak yang dipetik entah dari mana? Apakah kamu pikir aku berencana untuk membunuhmu? Simon Zimmer menatap biji rami sebelum matanya berkedut. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu. Tapi Lillian dengan marah memelototinya sebelum tertawa kecil. Ini bahkan tidak seukuran ibu jariku. Bahkan seluruhnya tertutup lumpur. Ini jelas bermutasi dengan air limbah nuklir atau semacamnya. Orang-orang akan menderita jika mereka tidak mati karena memakan ini. Bab 4105. Lillian Yates menunjukkan tatapan mematikan pada Harvey York. Apa yang kamu lakukan di sini, Harvey? Seru Gabriel Lee. Apakah kamu di sini untuk memohon pernikahanmu kembali? Atau apakah kamu di sini untuk meracuni dan mengambil semuanya dari kami? Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Putraku benar, teriak Lillian. Bahkan jika lukisannya palsu, dia tetap membelinya dengan uang hasil jerih payahnya. Lukisannya tidak akan membunuh siapapun. Secara alami, Lillian ada di pihak Gabriel. Di matanya, dia adalah anjing piaraannya. Tatapan menghina semua orang beralih ke Harvey sekali lagi. Dia jelas tidak diterima di sini. Namun dia masih berusaha melekat pada keluarga menggunakan identitasnya sebagai mantan menantu laki-laki mereka. Lebih penting lagi, dia bahkan memamerkan kekuatannya supaya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Seluruh kerumunan tertawa. Mandy mau tidak mau menggosok pelipisnya. Harvey dan Lillian benar-benar merupakan kombinasi dari bencana. Apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu pikir kamu berhak mempermalukanku di depan ayah dan ibu? Kaulah yang akhirnya diolok-olok. Gabriel menunjukkan senyum muram. Harvey benar-benar mengabaikan Gabriel ketika dia memelototi Lillian dengan senyum tipis. Apakah kamu yakin ini hanya sampah yang tidak kamu inginkan? Ini jelas sampah. Lillian tertawa dingin. Di mataku, ini tidak lebih baik dari sampah di jalanan sialan. Bagus. Harvey mengangguk sebelum membilas biji rami di depan orang banyak dan menelannya. Lillian terkekeh. Apakah kamu mencoba membuktikan bahwa itu tidak beracun? Lagi pula kau menjaga dirimu tetap hidup dengan racun. Kau akan baik-baik saja. Sebaliknya, kami memiliki tubuh yang sangat berharga. Kami tidak bisa makan sesuatu yang menjijikkan seperti ini. Bahkan jika lobak tidak beracun, itu tetaplah sampah. Aku tidak akan mempedulikannya. Harvey mengetuk teleponnya lagi. Dia tidak bisa diganggu untuk menjawab. Sepotong berita diproyeksikan ke layar TV. Konvensi harta langka diadakan di Golden Sands beberapa waktu lalu. Melalui keadaan yang sangat langka, barang kuno dari Great White Mountain dijual dengan harga tinggi. Sosok misterius memperoleh barang dengan $730.000. Gambar lobak kecil dan pengantar terlihat di layar. Itu tampak menjijikkan. Itu hanya sekecil ibu jari dengan lumpur menutupi seluruh itu.
Itu adalah hal yang persis sama dengan yang baru saja Harvey makan. Pembawa acara terus memperkenalkan lobak. Ini biji rami. Bagi orang yang berlatih seni bela diri. Ini adalah tonik yang sangat langka yang dapat meningkatkan pelatihan siapapun. Untuk yang lain. Tidak hanya mereka akan kebal terhadap racun dan penyakit. Kulit dan umur mereka akan meningkat secara nyata. Dikatakan bahwa seseorang dari negara pulau sedang mencoba membeli biji rami dari sosok misterius dengan harga 1,5 juta dolar. Kita harus menunggu dan melihat seberapa tinggi harga biji rami akan meningkat. Biji rami dari Great White Mountain. Luar biasa langka. Dibeli menggunakan 730.000 dolar. Seseorang dari negara kepulauan ingin membayar 1,5 juta dolar untuk ini. Kerumunan menjadi sangat lamban setelah mendengar kata-kata itu. Lilian secara naluriah berdiri saat wajahnya benar-benar kehilangan warna. Dia mengepalkan buku-buku jarinya dengan erat. Mati-matian berusaha untuk tidak pingsan. Kemarahan telah menguasainya pada saat itu juga. Bab 4106. Mati saja. Kamu bajingan. Mati. Pergi. Keluar dari rumah kami. Kami tidak menyambutmu di sini. Pergi sejauh mungkin dari sini. Setelah para tamu pergi, Lilian Yates akhirnya mengamuk setelah menahan amarahnya sepanjang malam. Harvey York memperlihatkan lukisan palsu putra baptisnya di depan orang banyak. Gabriel Lee tidak hanya benar-benar tidak dihargai, tetapi Lilian juga sangat terhina. Lagi pula, dia telah mengumumkan di Golden Sands bahwa Harvey hanyalah menantu tak berguna yang mencoba untuk kembali bersama Mandy. Namun dia tidak bisa melihat apa yang bisa dilihat menantu laki-laki itu. Ini hanya bisa berarti dia lebih rendah dibandingkan dengan dia. Meski begitu, Lilian tidak bisa begitu saja memberi tahu semua orang bahwa dia bias terhadap Gabriel. Dia ingin menekan Harvey. Dia ingin dia pergi. Dia benar-benar marah dengan satu-satunya kehadirannya. Ini gila. Dia tahu persis betapa berharganya biji rami sialan itu. Namun dia menelannya tepat di depan wajahku. Dia hanya mempermalukanku saat ini. Lilian hanya bisa merasakan malu, marah, dan kesal saat ini. Dia sudah muak dengan Harvey. Dia sudah mulai lupa ketika dia pertama kali berbicara menentangnya. Menantu laki-laki yang masih tinggal di benaknya adalah pria pemalu yang bisa dia teriaki sesuka hatinya. Lagi pula menantu yang masih hidup tidak memiliki kesempatan untuk kembali keluar. Lilian menggertakkan giginya. Kami tidak menerima bajingan yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Ketika dia melihat ke arah Harvey, Simon Zimmer menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Dia memutuskan untuk tetap diam pada akhirnya. Harvey dengan santai duduk sebelum menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Izinkan saya mengingatkan Anda sesuatu. Mandy Zimmer adalah kepala cabang ke-9 keluarga Jin di sini. Bukan Anda. Villa ini juga atas nama cabang ke-9. Yang berarti milik Mandy. Hanya Mandy yang bisa memutuskan apakah saya pergi atau tidak. Lagi pula bukan aku yang memberimu lukisan palsu itu. Mengapa kamu tidak memarahinya saja? Selain itu, aku berencana memberimu biji rami sebagai hadiah pertemuan. Tapi kamu yang menolaknya. Mengatakan bahwa itu adalah lobak beracun yang diairi oleh air limbah nuklir. Aku tidak punya pilihan selain memakannya untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kan? Harvey menunjukkan senyum tipis sambil melihat kembali tatapan sengit Lilian. Ini adalah pil yang sulit untuk ditelan. Tapi kamu tidak bisa membenciku hanya karena semua ini. Kan? Lagi pula, setiap orang setidaknya harus sedikit masuk akal tentang berbagai hal. Lilian sangat marah. Masuk akal. Apakah kamu gila? Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa lukisan itu palsu? Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa lobak itu berharga? Aku tahu itu pada pandangan pertama. Tapi aku tidak bisa mempermalukan Gabriel begitu saja.
Dia bukan hanya anak baptis untukku dan Simon. Lebih penting lagi, dia adalah sosok terkenal di Golden Sands. Dia memiliki perusahaan jutaan dolar di bawah ikat pinggangnya. Dia memiliki koneksi di semua tempat. Dia adalah alasan mengapa kita masih berdiri di sini. Apa yang akan terjadi jika kita menyinggung perasaannya? Menurutmu apa yang bisa dilakukan pria seperti itu ketika dia memanggilmu ibunya hanya demi uang? Selain itu, apakah kamu pikir kamu bisa tidak menghormatiku seperti itu demi putra baptismu yang tersayang? Bab 4107. Harvey York tersenyum tipis. Kita telah melalui begitu banyak hal saat ini. Tidakkah menurutmu itu sedikit tidak adil bagiku? Mandy Zimmer ingin mengatakan sesuatu setelah melihat keduanya berdebat. Tetapi dia hanya melihat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi bagaimana jika itu tidak adil untukmu? Kamu telah memohon untuk menjadi menantu keluarga. Lagi pula kamu sama sekali tidak tahu malu. Lilian Yates mendidih karena marah. Rasa hormatmu tidak seberapa dibandingkan dengan bayi laki-laki kita. Pria simpanan sepertimu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sosok yang begitu menonjol. Gabriel Lee telah memberi kami barang-barang bernilai ratusan dan ribuan dolar. Kamu bahkan tidak memberikan apapun kepada keluarga. Bagaimana kamu bisa bersaing? Apa yang bisa kamu lakukan untuk bersaing? Selain itu adalah berkah bagimu untuk mendapatkan rasa tidak hormatku. Lilian menunjukkan ekspresi bangga. Apakah kamu bahkan mengerti aku? Bagi Lilian, Harvey seharusnya diinjak-injak. Dia seharusnya berhenti melawan dan membiarkannya melakukan apapun yang dia suka. Tindakan Harvey sama sekali tidak menghormatinya. Meski begitu, Lilian tetap menginginkan Harvey mati meski dia sudah merasakan menjadi orang dari kalangan atas. Harvey dengan tenang tersenyum sebelum melirik Mandy. Dia ingin tahu bagaimana mantan istrinya akan menanggapi situasi tersebut. Lagi pula, Harvey sama sekali tidak takut melawan Lilian. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Mandy menggosok pelipisnya sebelum menatap Harvey beberapa kali. Sudah larut, mari kita berhenti di sini, katanya. Seolah-olah berada di pihak Lilian. Minta maaf saja pada ibu. Bagaimanapun juga, itu salahmu karena membuatnya marah. Lagi pula, dia seniormu. Cynthia Zimmer juga terus menatap Harvey. Benar, berhenti berkelahi sekali saja, Harvey. Sudah minta maaf, Harvey, kata Simon dingin. Lilian menunjuk ke pintu masuk. Aku tidak ingin dia meminta maaf. Aku ingin dia keluar dari sini sekarang juga. Saat ini juga. Aku ingin dia tidak pernah muncul di depan rumah kita lagi. Harvey tersenyum. Kamu harus mengakui kesalahanmu, Bu. Kamu sudah termasuk kalangan atas sekarang. Kamu, dari semua orang, harus memahami ini. Kita akan menghentikan ini di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa mengatakan itu? Lilian membeku sebelum dia meledak marah. Apa hakmu untuk memutuskan? Tidak hanya kita akan menghentikan ini di sini. Aku juga akan menikah dengan Mandy besok. Jawab Harvey. Baik, lakukan. Lilian secara naluriah menjawab sebelum sadar. Apa yang kamu katakan? Kamu bajingan. Aku bilang aku akan menikah dengan Mandy besok. Ulang Harvey perlahan. Besok, semua orang terdiam. Mandy dan Cynthia sangat terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi pada saat itu. Harvey datang ke Golden Sands tepat untuk itu. Namun menurut rencana Mandy, ini adalah proses langkah demi langkah. Harvey tidak seharusnya melawan Lilian begitu saja. Menilai dari sikapnya, dia tidak akan menerimanya. Berapapun biayanya. Bab 4108. Harvey York benar-benar mengabaikan tatapan lamban Lilian Yates ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah Mandy Zimmer dengan senyum hangat. Bawa pendaftaran rumah tanggamu besok, Mandy. Kita akan mendapatkan akta nikah kita nanti.
Aku akan memberimu pernikahan paling mewah yang pernah kamu lihat. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia seumur hidupmu. Mandy berdiri membeku. Wajahnya merah cerah. Dia tidak menyangka bahwa Harvey akan memiliki pemandangan yang mendominasi. Cynthia Zimmer secara naluriah memalingkan muka, menyembunyikan kesedihannya dari semua orang. Besok, Lilian terkekeh marah. Kamu hanya lelaki simpanan. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin menikah lagi besok? Bermimpilah. Aku tahu kamu mengikuti Mandy ke sini hanya untuk bergantung pada keluarga lagi. Apa kau tidak punya orang lain untuk dipeluk? Kamu mungkin mati karena tidak berguna pada saat ini. Bagi Lilian, Mandy harus menikah dengan keluarga kaya agar dia berada di puncak dunia. Alih-alih bersama kotoran seperti Harvey. Tidak peduli seberapa kaya dan cakap Harvey, Lilian masih memandangnya seperti orang yang tidak berguna sejak awal. Demi keselamatan Mandy, Harvey hanya berpura-pura menceraikannya. Lilian secara alami akan mengambil kesempatan itu dan tetap seperti itu. Hubungan itu tentang dua orang. Sama halnya dengan pernikahan, kata Harvey dengan tenang. Adat istiadat kuno sudah lama hilang di zaman sekarang ini. Orang tua dan mak comblang tidak lagi memiliki suara dalam hubungan apapun. Lilian tertawa dingin. Kamu benar tentang itu. Tapi jika kamu ingin menikahi putriku, setidaknya tunjukkan sejumlah uang. Kamu tidak hanya akan mengecualikan hadiah pertunangan karena ini adalah pernikahan kembali sekarang, kan? Bicara, berapa banyak yang kamu inginkan? Tanya Harvey dengan tenang. Dia mengeluarkan buku cek segera setelah itu. Lilian mencemooh. Tidak ada yang mau cek sialanmu. Tuhan tahu apakah aku bisa mendapatkan sesuatu dari rekeningmu. Mandy, katamu kamar dagang Newgate berutang 30 juta dolar padamu. Suruh Harvey untuk menghadapinya. Jika dia berhasil menyelesaikan masalah itu, barulah dia bisa menikahimu lagi. Jika tidak, usir dia pergi. Lilian menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Wajah Mandy sedikit berubah setelah mendengar nama itu. Ibu. Kamar dagang Newgate. Diam. Lilian segera memotongnya. Kau tidak bisa membujukku keluar dari ini. Apakah ada masalah? Harvey mengangguk. Kau akan mengizinkanku menikahi Mandy lagi jika aku melakukan ini untukmu. Apakah saya memahami ini dengan benar? Tentu saja. Lilian menyilangkan tangannya. Saya seorang tokoh terkemuka di sini sekarang. Saya tidak pernah kembali pada kata-kata saya. Bagus. Harvey dengan ringan mengangguk sebelum melirik Mandy. Di mana kamar tamunya? Aku akan tidur di sana sekarang. Aku akan berada di kamarmu besok. Lilian mendidih karena marah setelah mendengar kata-kata Harvey. Betapa sombongnya. Arogan sekali. Kapan bajingan ini bahkan mulai membalas seperti ini? Beraninya dia. Bab 4109. Setengah jam kemudian, Harvey York sedang berbaring di tempat tidurnya ketika ketukan ringan terdengar dari pintu. Cynthia Zimmer terlihat mengenakan piyamanya dengan secangkir susu saat dia masuk. Aku telah menatapmu sepanjang waktu, Harvey. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini jika kamu benar-benar ingin kembali bersama Mandy. Ibu saya tidak memiliki wewenang sekarang. Tetapi dia berhasil menemukan alasan untuk menyembunyikan pendaftaran rumah tangga saudara perempuan saya. Kamu tidak bisa menikah lagi tanpa itu. Harvey meneguk susunya sebelum melirik adik iparnya. Dia benar-benar tumbuh sedikit. Tidak hanya kakinya yang ramping yang terlihat. Raut wajahnya yang murni dan polos masih terlihat jelas meski tanpa riasan. Harvey menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum menunjukkan senyum di wajahnya. Tapi ibumu sudah memberiku tantangan. Selama aku bisa mendapatkan utang 30 juta dolar dari kamar dagang Newgate, dia akan menyetujui pernikahanku dengan kakakmu. Sederhana dan lugas. Aku menyukainya. Cynthia menghela nafas. Kakak iparku tersayang.
Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Organisasi ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ini mungkin terlihat seperti organisasi bisnis sederhana. Tapi sebenarnya ini milik dunia bawah. Lebih penting lagi, Heaven's Gate mendukung mereka dari bayang-bayang. Bahkan keluarga Patel dan keluarga John tidak akan berani melawan mereka. Apalagi cabang ke-9 keluarga Jin. Ibu berusaha membuatmu terbunuh karena mengirimmu ke sana. Saya mengerti. Terima kasih. Jawab Harvey segera. Dia tahu Lilian Yates menyembunyikan niat buruk. Tapi dia tidak mengira dia akan sejahat ini. Bagaimanapun, kamu tidak boleh pergi sama sekali. Aku akan memikirkan cara ketika ibu sudah tenang besok. Cynthia sangat khawatir. Dia takut Harvey akan mendapat masalah. Harvey tersenyum. Baik, aku tidak akan pergi. Tidurlah sekarang. Akan buruk jika ibumu tahu tentang ini. Baik. Tapi kamu harus menghabiskan susunya. Oke. Cynthia menunjukkan paras cemberut yang lucu. Harvey mengangguk dan menenggak susu sebelum bersendawa. Cynthia tersenyum sebelum meninggalkan ruangan segera setelah itu. Harvey balas tersenyum dan menutup pintu. Begitu hendak mematikan lampu, pintu diketuk lagi. Dia secara naluriah membuka pintu sebelum dia melihat Mandy mengenakan jubah mandinya dengan secangkir susu hangat. Harvey memandangi susu dan kaki ramping Mandy sebelum dengan panik menggerakkan matanya sambil mengeluarkan sendawa lagi. Mandy mengerutkan kening saat melihat ekspresi bersalah Harvey di wajahnya. Apakah ada wanita lain di sini? Tidak. Tentu saja tidak. Harvey dengan marah menggelengkan kepalanya. Mengapa harus ada? Tidak ada orang lain di rumah ini. Benarkah? Lalu, kenapa aku mencium bau sabun mandi? Mungkin aku hanya membayangkan sesuatu. Mandy menunjukkan ekspresi yang aneh. Dia pikir dia hanya sedikit lelah setelah kurang tidur baru-baru ini. Dia menyerahkan cangkir susu sebelum berkata, "Minumlah ini dulu. Kita akan bicara setelah ini." Mata Harvey berkedut. Tidak bisakah aku? Bab 4110. Tidak. Mandy Zimmer memelototi Harvey York. Coba saja aku jika kamu berani. Harvey merasa tidak bisa berkata-kata. Dia tidak punya pilihan selain menenggak susu dengan ekspresi pahit di wajahnya. Mandy menunjukkan senyum hangat setelah melihat pemandangan di depannya. Itu bagus. Satu hal lagi. Jangan mengingat kata-kata ibu. Aku akan berurusan dengan kamar dagang Newgate. Lagi pula, aku masih memiliki keluarga Jin bersamaku. Bahkan dengan Heaven's Gate, mereka masih harus memberi kami penghormatan. Tapi jika kamu pergi, kamu akan menjadi daging cincang. Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Kamu bukan tandingan Heaven's Gate. Tidak peduli seberapa bagus kamu bertarung. Tinggallah di rumah selama beberapa hari ke depan. Kita akan mendapatkan akta nikah kita setelah aku menangani ini. Wajah Mandy agak merah saat dia berbalik dan pergi. Harvey tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia akhirnya bisa merasakan kepercayaan pada Mandy. Benar-benar mengabaikan saran Mandy dan Cynthia. Harvey tiba di kamar dagang Newgate keesokan harinya pada pukul 10. Tempat itu terletak di ujung jalan kota tua. Sebuah bangunan yang tampak antik bisa dilihat. Bangunan itu tampak sangat kokoh. Ada area terbuka yang luas di depan dengan banyak toko di sekitarnya. Dan di pintu masuk gedung yang tampak antik, nama organisasi digantung di atasnya dengan pedang patah di atasnya. Itu adalah tampilan yang cukup garang. Harvey telah meminta seseorang untuk menyelidiki organisasi tersebut sebelum dia datang. Karena Heaven's Gate, organisasi itu sangat tidak bermoral. Kepala organisasi itu adalah murid luar Heaven's Gate, Kellan Ruiz. Dia tampak seperti orang yang bertanggung jawab. Tetapi dia hanyalah pion untuk Heaven's Gate. Seluruh tujuannya adalah menghasilkan lebih banyak uang untuk Heaven's Gate. Dia telah melakukan banyak hal di area abu-abu dan menumpahkan begitu banyak darah.
Karena cara organisasi melakukan sesuatu. Keluarga kaya di Golden Sands sangat menghormati mereka. Sementara keluarga Jin berkembang di kota. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka tanpa melakukan penelitian sebelumnya. Tetapi karena itu, 30 juta dolar hilang. Sebagai kepala cabang ke-9, utang tersebut langsung dialihkan ke Mandy dan cabangnya. Tanpa memberi Mandy kesempatan untuk membantah, keluarga itu mengambil uang itu dari cabang ke-9. Mandy tidak punya pilihan selain menghadapinya bagaimanapun caranya. Konon, Kellan didukung oleh Heaven's Gate. Meski dengan identitas Mandy, dia tetap harus menghadapi situasi dengan hati-hati. Lillian Yates memberi Harvey masalah setelah mengetahui betapa sulitnya menyelesaikannya. Jelas, dia yakin Kellan tidak akan pernah mengembalikan uang itu. Dengan Kellan dalam persamaan, Harvey tidak akan pernah kembali dengan Mandy lagi. Berderak, Porsche Harvey berhenti di pinggir jalan. Para gangster yang berbicara di depan pintu masuk mengangkat kepala mereka. Banyak orang di dekatnya segera berhamburan keluar dari tempat itu begitu mereka melihat pemandangan itu. Takut mereka akan terlibat. Harvey mengunci pintu mobil sebelum dengan tenang berjalan menuju para gangster. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.